Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekolah Minggu kelas pemuda sampai dewasa, Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Kali ini masih dilakukan secara online. Kita masuk dalam pelajaran ke-12 dengan tema berpegang teguh pada ajaran Kristus. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih boleh belajar firman-Mu di dalam kelas sekolah minggu. Tuhan, berkatilah waktu ini, biarlah hikmat-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpinlah waktu ini Tuhan, bukakanlah hati kami sehingga kami boleh mengerti hikmat Tuhan. Kami boleh mengerti ajaran Kristus yang menjadi pegangan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran 12 ini dengan tema berpegang teguh pada ajaran Kristus. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15, di mana Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose supaya mereka berpegang teguh pada ajaran Kristus, sehingga mereka bisa bertumbuh secara rohani dan juga melawan ajaran-ajaran sesat pada waktu itu, dan juga bisa menguatkan iman mereka. Berpegang teguh pada ajaran Kristus itu sangat penting bagi seorang Kristen. Setelah mereka percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan juga sebagai Tuhan, dimulailah kehidupan rohani seorang Kristen, seperti jemaat di Kolose. Mari kita awali dengan ayat hafalan kita hari ini, yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Ayat hafalan ini juga nasihat bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, atau dikatakan kita sudah menjadi orang Kristen. Maka itu, sesuai dengan nasihat Paulus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Iman kita tetap sepanjang hidup kita. Itulah yang diharapkan Paulus dan juga pada orang-orang Kristen pada masa kini. Nanti kita akan mendalami kenapa kita harus tetap di dalam Kristus. Mengapa iman itu harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita, ya. Memang karena itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia atau berpegang pada ajaran Kristus, membuat kita, menolong kita untuk bisa bertumbuh, ya. Mari kita lihat di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Akan saya bacakan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini sungguh indah dan merupakan motivasi bagi seorang Kristen yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, iman kita harus tetap
ya, di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita bisa terus mempertahankan iman kita? Ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, jadi kita harus mempunyai akar yang kuat di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita ke dalam Kristus. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tuhan mengharapkan kita berakar di dalam pengenalan Tuhan Yesus, sehingga iman kita tidak mudah tercabut, tidak mudah goyah. Walaupun ada rintangan, walaupun ada badai, kita tetap kokoh karena memiliki akar yang kuat. Setelah itu, iman kita juga dibangun di atas Dia, ya. Berakar, dibangun di atas Dia, ya. Dan hendaklah kamu bertambah teguh, ya. Akibat dari berakar, iman kita ada pertumbuhan seperti pohon, ya. Seperti pohon, kalau mempunyai akar yang kuat, maka pertumbuhannya akan bagus. Dan pada waktunya nanti akan berbuah. Demikian juga harapan Tuhan, harapan Paulus kepada jemaat di Kolose. Mereka berakar di dalam Kristus, dan mereka bisa bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga pada waktunya mereka bisa berbuah dengan buah-buah. Salah satunya itu hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi kalau kita simpulkan untuk menolong kita bertumbuh, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidupmu tetap di dalam Dia. Kita tidak boleh bimbang, tidak boleh mencela-mencela, ya. Kita harus tetap, ya, tetap di dalam Dia. Ya, iman kita tidak berubah, bergeser ataupun berganti. Ya. Kemudian setelah itu kita juga diharapkan berakar di dalam Dia. Ya, pengertian kepada Tuhan harus diperdalam seperti pohon yang berakar kuat, ya, sehingga itu menjadi benteng yang kuat di dalam menghadapi segala macam rintangan di dunia ini, ya. Berikutnya dulu dibangun di atas Dia, bertambah teguh, dan akhirnya melimpah dengan syukur, ya. Itulah yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga pada kita pada masa kini, yaitu iman kita terus bertumbuh, ya. Yang berikutnya, untuk melindungi kita dari ajaran sesat, ya. Kita perlu punya iman yang kuat, berakar kuat, dan bertumbuh, ya, supaya kita terlindung dari ajaran sesat, ya. Mari kita baca dari Kolose 2 ayat 8-12. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, ya. Ayat berikutnya, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati, ya. Jadi menurut ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana pengenalan
kita akan Kristus atau berpegang pada ajaran Kristus bisa melindungi kita dari ajaran sesat, dari filsafat yang kosong, dari cerita turun-temurun, ya, dan juga dari roh-roh jahat atau roh-roh dunia, ya. Kristus telah datang ke dalam dunia dan telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan dia mengharapkan kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah yang semakin hari semakin kuat, semakin mengenal Tuhan dengan baik, semakin penuh dengan ucapan rasa syukur. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, untuk melindungi kita dari ajaran sesat diantaranya tentang filsafat dunia yang kosong. Ya, banyak paham-paham di dunia ini yang bertentangan dengan Alkitab. Kelihatannya baik, tapi setelah kita telusuri dengan firman Tuhan, ternyata itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Misalnya, tentang kasih karunia. Manusia diselamatkan karena kasih karunia, karena penebusan Tuhan Allah sendiri, sehingga manusia bisa diselamatkan. Tapi apa kata dunia? Wah, kok gampang sekali. Ya, manusia kalau mau selamat masuk surga, dia harus bertobat, harus melakukan kebaikan-kebaikan, harus bahkan mengorbankan diri melakukan beberapa kebaikan. Yaitu baik, tapi tidak cukup. Ya, karena dosa manusia hanya bisa diampuni oleh Tuhan dengan cara Tuhan, dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Kita ingat tadi, kita sebagai orang Kristen setelah disunat secara rohani, ya, tubuh kita yang berdosa setelah ditanggalkan digantikan dengan hidup yang baru. Ya, sunat di sini yaitu materai yang dipakai yaitu darah Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib. Ya. Kita tahu ajaran sunat berasal dari Abraham. Waktu Abraham, kapan Abraham melakukan sunat? Ya. Kalau kita lihat dari sejarah Alkitab, waktu Abraham telah mempunyai anak dari Hagar atau budak daripada Sarah, Ismail, ya, Tuhan kembali menemui Abraham, tetapi sebelum Tuhan bertindak lebih lanjut, dia meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda Abraham akan melakukan janji Tuhan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain, Tuhan memberi tanda kepada Abraham supaya Abraham selalu ingat akan janji Tuhan. Karena sebelumnya kita lihat bagaimana Abraham meragukan janji Tuhan untuk memberkati dia dengan keturunan, sehingga Abraham tidak sabar menunggu janji Tuhan. Akhirnya dia dengan hikmat manusia, dia dan Sarah mengambil inisiatif untuk mempunyai anak dari Siti Hagar, budak mereka, dan kemudian lahirnya Ismail. Ya, tapi itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena ya janji Tuhan pasti Tuhan akan penuhi, dan masalahnya Abraham tidak beriman 100% total. Dia melakukan usahanya sendiri, ya, mencocok-cocokkan, ya. Jadi itu sebabnya Abraham diminta untuk sunat supaya dia ingat akan janji Tuhan. Ya, atas kesalahannya dia meragukan janji Tuhan, tapi setelah disunat harapannya Abraham tidak lagi meragukan janji Tuhan. Ya, itu awal muasal sunat. Ya. Nah, pada perjanjian baru ini, Allah melalui Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Darah yang tercurah itu sebagai materai, sebagai tanda, sebagai sunat lahiriah bagi orang-orang Kristen. Sebagai tanda bahwa orang-orang Kristen sudah diampuni dosanya, diselamatkan dari dosanya untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ya. Jadi itulah ajaran
yang kita terima dari Yesus, ya. Jadi dengan darah Kristus itu sudah cukup manusia untuk menerima pengampunan Tuhan, ya. Dan juga berpegang teguh pada ajaran Kristus menolong kita dari kuasa-kuasa roh jahat, ya. Roh jahat atau si iblis selalu ingin merebut anak-anak Allah untuk menjadi pengikutnya, ya, dengan iming-iming yang luar biasa. Ya, itu tidak dilakukan pada zaman ini, tapi dari zaman Tuhan Yesus pun sudah dilakukan. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus habis dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari, pertama dicobai tentang roti, ya, kemudian tentang penyertaan Allah, dan yang terakhir, ya, iblis meminta Yesus untuk menyembah dia, dan iblis akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini kepada Yesus, ya. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Hanya kepada Allah kita menyembah, ya. Nah, itu dengan kita berpegang teguh pada ajaran Kristus, maka kuasa roh jahat tidak akan bisa menguasai kita, ya. Yang berikutnya, untuk mengokohkan iman kita, ya, mari kita baca dari Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang telah ditentukan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka, ya. Jadi dengan berpegang pada pengajaran Kristus, kita akan mengokohkan iman kita. Kenapa? Karena dari ajaran Kristus kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni pelanggaran kita. Dengan mati di kayu salib itu sebagai korban pengampunan dosa bagi seluruh manusia. Dan sekaligus menghapus hutang-hutang kita. Ya. Kita tahu dalam perjanjian lama, setiap tahun umat Israel mereka harus melakukan korban untuk menghapus dosanya, untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga ada ternak atau kambing atau domba atau sapi yang disembelih sebagai tanda, darah yang mengalir itu sebagai tanda pengampunan dosa mereka, ya. Dan itu dilakukan setiap tahun, ya. Ya, itu yang terjadi pada waktu bangsa Israel dibuang ke Babel dan Persia selama hampir 150 tahun lebih. Mereka tidak bisa menyelenggarakan upacara korban. Mereka tidak bisa meminta pengampunan Tuhan melalui korban, ya. Sehingga mereka merasa secara hukum Taurat mereka banyak hutang, ya, banyak dosa-dosa yang belum terbayar, ya. Jadi mereka merasa miskin, ya, sehingga kemudian para rabi membuat sidur atau nyanyian atau doa yang meminta pengampunan Tuhan, ya. Karena mereka merasa miskin di hadapan Tuhan, karena dosa-dosa mereka melekat kepada mereka dan mereka tidak bisa melakukan upacara pengampunan dosa melalui pemotongan korban di kemah suci, ya, karena mereka sedang dibuang dan tabut perjanjian nggak tahu ada di mana, ya. Itulah yang menyebabkan mereka merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita ingat pada waktu khotbah pertama Tuhan Yesus di bukit, kata-kata pertama Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
itu sebetulnya merupakan jawaban kepada doa-doa orang Yahudi sepanjang masa, di mana mereka tidak merasa tidak mendapat pengampunan dari Tuhan karena tidak bisa melakukan korban, dan mereka merasa miskin, sehingga Tuhan Yesus pada waktu itu tuh menjawab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia sudah datang ke dunia mau menyelamatkan manusia, ya, itu intinya, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana iman kita dikokohkan melalui berpegang teguh pada ajaran Kristus, yaitu yang pertama, rohani kita dihidupkan, ya. Darah Kristus itu mengampuni kita dari dosa, sehingga rohani kita yang mati oleh dosa bisa dihidupkan kembali. Kemudian diampuni dosa-dosa kita, apapun dosa kita, ya. Dan yang berikutnya dibebaskan dari dakwaan dan ancaman hukum Taurat, ya. Seringkali kalau di dunia ini kalau terjadi persengketaan, terjadi tindak pidana, biasanya yang melakukan pidana meminta maaf, tapi yang merasa diri sudah bilang dia memaafkan, tetapi proses hukum tetap berlaku. Artinya hukuman dosa itu masih tidak bisa diampuni karena ada proses hukum, ya. Tetapi di dalam Kristus, selain kita diampuni dosanya, juga dibebaskan dari dakwaan dan ancaman hukum Taurat itu. Dan yang terakhir, dengan dua ini membuat kita diberi kemenangan untuk memulai hidup yang baru. Hidup yang berakar di dalam Dia, hidup yang dibangun di atas Dia, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik, dan pada waktunya kita bisa berbuah, ya. Kesimpulannya, penyesatan masih ada dan masih marak, ya, dengan media YouTube dan media sosial lainnya. Manusia mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, ya. Paulus mengingatkan kita untuk waspada dengan cara berpegang teguh pada ajaran Kristus di dalam Alkitab. Oleh karena itu, agar dapat menolong kita bertumbuh, agar dapat melindungi kita dari ajaran sesat, dan agar mengokohkan iman kita di dalam Kristus, kita harus berpegang teguh pada ajaran Kristus dengan cara setia dan tekun belajar Alkitab, ya. Jadi kita harus mempunyai waktu khusus untuk mempelajari firman Tuhan, ya. Dan melalui berbagai wadah yang tersedia di gereja. Salah satunya di dalam sekolah minggu di baptis, kita tidak mengenal umur, dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua, semua ada kelasnya. Itu memberi kesempatan pada kita untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita bisa berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Terima kasih, ya. Demikianlah pelajaran sekolah minggu hari ini. Semoga kita semua bisa berpegang teguh pada ajaran Kristus. Kita bisa berakar di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Dan pada waktunya kita bisa berbuah dengan buah-buah roh sesuai yang Tuhan harapkan. Kita bisa melawan ajaran sesat, roh-roh jahat, ya, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan iman kita juga dikokohkan, ya, melalui belajar dan pengajaran firman Tuhan ini, ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran hari ini. Biarlah kami terus berpegang teguh dalam ajaran Kristus di dalam kehidupan kami. Itu bisa membangun kehidupan rohani kami sampai pada waktunya. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, yang sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal, pengampunan dosa yang luar biasa.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran ke-12 ini. Terima kasih.